Arya Tantra Arya adalah kaum Caka leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Caka Palakini menjadi bernama Borobudur. Dengan teks literasi kata, Mahecakya, adalah bangsa Cakya, Sakaya, Saka, Aryan yang agung, disebut Sitya. oleh sejarawan Eropa. Kaum Caka sudah ada lebih dahulu jauh dari 78 M dari saat menaklukkan Raja Salivahana India. Angka tahun 78 M ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Di masa Prasrivijaya awal Kadatuan dipimpin oleh yang bernama Chandra Nago. Ada suku selain dari Soko utama dari ini anaknya, Tumenggung, beranak perempuan yang bersuami kepada cerdik pandai bernama Perpatiah. Kemudian mempunyai anak perempuan dalam sistem kekeluargaan, matrinial bernama Malai, Muni, Jambak, dan yang bungsu bernama Pito, atau Dewi Pito. Pada masa Adityawarman, masa setelah penjajahan Kola dibentuklah persukuan. Pada pihak laki-laki disebut Datuok Pati, pada pihak istri disebut Bodi Caniago, dan adiknya 4 perempuan menjadi nama suku. 1. Malai menjadi Malayu. 2. Muni menjadi Muniliang. 3. Pito menjadi Pitopang. 4. Jambak tetap, wilayah Kadatuan, yang kota suci, dipimpin oleh yang bernama Chandra Nago. Wilayahnya disebut Nagori, dengan bahasa Nagori atau Nagari ibu dari bahasa nasional internasional saat itu bahasa Sanskerta, dengan pusat pujanya Mongtakui. Dan pusat pemerintahannya di Bukit Katangka, di daerah wilayahnya pada radius 75 km yang kini disebut dengan Koto, yang memakai angka, diantaranya yaitu 13 Koto, Kampar, 5 Koto, Tapung 6 Koto, Subayang 12 Koto, Kapur 9, Pangkalan 6 Koto, Gelugu 6 Koto, Rokan 4 Koto, Rajo 5 Selo, Andiko 44. Ada daerah di masa Prasrivijaya sebelum tahun 78 Masehi dari pusat puja di kota suci, Mongtakui, kini terpublikasi menjadi situs Muara Takus. Jika saat ini berkendara 77 km atau 1,53 jam melewati daerah Kuok. Literasi dua kata, Arya, dan Tantra, terekam menjadi satu kata yang kini disebut daerah Aliantan. Jalan dari arah Aliantan menuju Bukit Suligi masih terdapat Goa Garuda dan Goa Hanoman, tempat para Arya melakukan kontemplasi, samadhi, mempelajari Tantra. Disinilah di daerah Aliantan, para Arya dengan metode pembelajaran Tantra, menjadikan manusianya menjadi berkemampuan melebihi orang biasa atau sakti. Karena ilmu rahasia yang bernama Tantra, di kemudian hari dibawa oleh pelajar Atisa ke Tibet menjadi Tantrayana Vajrayana Mazhab Buddhisme Mahayana. Di Aliantan ada Raja Vatsal Vanua yang bernama Datuok Suri Maharaja di Raja Indo. Masyarakat lokal Aliantan sebut dengan singkat Datuk Majindo. Aliantan adalah pintu gerbang utama bagian utara untuk menuju kota suci, dimulai dari Siak Hulu, pencerminan Pantai Cermin kurang lebih 100 km untuk masuk ke pusat kota suci area Kadatuan, harus melewati jalan yang kini disebut Timbun Tulang. Nama ini tersiar karena dahulu di kanan kiri terdapat tumpukan tulang belulang manusia. Panglima pemimpin jalan dan pintu gerbang ini bernama Sang Hyang Datuok Panglimo Bujang Ombun, yang terkenal ganas dan menyita hartanya terhadap para pendatang yang berniat tidak baik yang akan masuk ke kota suci, harus melewati jalan yang kini disebut Timbun Tulang. Panglima pemimpin di Aliantan bagian dalam kerajaan Suri Maharaja di Raja Indo, ada dua tokoh. 1. Sang Hyang Datuok Panglimo Hampuo atau disebut Panglima Campo. 2. Sang Hyang Datuok Panglimo Sikubin, dari tra ayahnya yang berada di pusat Kadatuan bernama Sang Hyang Datuok Maharaja di Raja Sikubin, dan nama para putranya inilah yang disebut Tantra. Literasi teks Tantra berasal dari kata Tan, artinya memaparkan kesaktian kekuatan dewa, atau bisa diartikan sebagai intisari, esensi, atau asal ajaran ini yang kemudian berkembang di India. Ketika terjadi peperangan antara bangsa Kaun Arya melawan Dravida bangsa asli India, lahirlah Sadasiva, artinya, dia yang selalu terserap dalam kesadaran, kemudian dikenal sebagai Siva, Siwa. Sumbangan terbesar kaum Arya bagi peradaban adalah pengenalan konsep Dharma. Inilah konsep ajaran leluhur Nusantara dan kumpulan kitab tanya jawab tentang ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantra Sastra.
Prinsip-prinsip Tantra terdapat dalam Nigama, sedangkan praktik-praktiknya ada dalam buku agama. Kitab-kitab yang memuat Tantrayana ada 64 diantaranya, Mahanirwana Tantra, Kularnawa Tantra, Tantra Bidana, Yogi Nirdaya Tantra. Buku-buku kuno itu hilang dan sebagian lagi tak dapat dimengerti karena tertulis dalam tulisan rahasia untuk menjaga kerahasiaan Tantra terhadap mereka yang awam. Pancama, 5M adalah, Madhya, Mamsa, Matsya, Mudra, dan Maituna. Ajaran tersebut lebih diarahkan kepada konsep Karma Marga, Bhakti Yoga, dan Jnana Marga Praktika Tantrayana, yaitu, Maka Kama, dan Pancaka atau dikenal dengan Pancama atau Malima, sering disalahartikan menjadi Molimo, yang buruk. 1. Mada, Madhya tengah, artinya lebih kepada jalan tengah, tidak terlalu banyak atau kurang, tidak terlalu keras atau lemah, yang kemudian ditafsirkan menjadi mabuk minuman atau tidak sadar. 2. Mamsa, Mam sama dengan aku, Sa sama dengan pertiwi, tanah, artinya lebih kepada memadamkan nafsu dan keinginan, mematikan semua indera, yang kemudian ditafsirkan menjadi mematikan hewan, memakan daging dan meminum darah. 3. Matsya, nyaman, luwes, mengalir, artinya lebih kepada keluasan pergerakan, merasakan empati dan simpati, tidak kaku. Dalam samadhi atau yoga, disebut pranayama, yang bertujuan agar pikiran menjadi tenang dan mudah bermeditasi, yang kemudian ditafsirkan menjadi memakan ikan kembung beracun. 4. Mudra, bayu, tekad jiwa, adalah penjiwaan yang mendalam penuh tekad pelaksanaan tindakan dan pembuktian, yang kemudian ditafsirkan menjadi melakukan gerak-gerik tangan dan tarian hingga lelah. 5. Maituna, persatuan, menghancurkan, yakni menyatukan pikiran kepada kosmis, menghancurkan pikiran, tenggelam kepada kehampaan, mencapai kebebasan pikiran, yang kemudian diartikan sebagai persetubuhan massal. Selanjutnya, Tantrayana, mempengaruhi ajaran Buddhism, aliran mazhab Mahayana yang menitik beratkan kepada usaha saling membantu antar pengikutnya dalam mencapai kebebasan jiwa yaitu, Nirvana, dalam Dharmic original ini disebut, Svarga. Tantrayana yang melebur di Mahayana disebut, Tantra Vajrayana, atau Tantra Mahayana. Artinya adalah ajaran Tantra berasal dari Nusantara, bukan India Tibet. Ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantrayana inilah yang dipelajari Aditya Warman, untuk melawan para penyerang yang sudah sejak abad 9M ingin merebut kota suci, dengan pusat pujanya, Mong Takui. Di masa setelah bernama Srivijaya baru bisa dikuasai pada oleh Raja Kola Mandala, bersamaan dengan pulangnya pelajar dari Tibet, Atisa Diphamkara Seryanana ke negerinya membawa Tantra, menjadi Tantrayana Vajrayana mazhab Buddhism Mahayana. Atisa Diphamkara Ricnana adalah nama asli, nama lainnya Otis Diponkor Srigan tokoh penyebaran Mahayana dan Vajrayana gelombang kedua ke Tibet abad ke-11, terlahir dari Prabhabati Devi dan Sri Kalyanten 980m. Pada tahun 1013m, Atisa melakukan perjalanan bersama 125 orang berlayar mengarungi samudera dan badai menuju daerah yang disebut Boga. Sebuah negeri yang pada waktu tertentu jika matahari tepat di atas kepala menghasilkan efek tanpa bayangan. Ini adalah equinox di situs Muara Takus. Bukan Palembang atau Sri Lanka. Dari 21 pemuda yang dikirim hampir semuanya meninggal dalam perjalanan dan hanya tertinggal 2 pemuda Rinchen Zangpo dan Lexia yang sudah menguasai bahasa Sanskerta. Sepulangnya 2 pemuda tersebut menyampaikan kepada raja bahwa yang tepat mengajar di Tibet adalah Atisa. Atisa Diphamkara Ricnana tinggal selama 12 tahun di Nusantara Svarnadvipa belajar kepada guru besar bernama, Serlingpa Dharmakirti. Atau Svarnadvipa Dharmakirti, kembali ke negerinya mengajar di Tibet selama 3 tahun dan wafat tahun 1054 di Nirtan, Tibet. Jadi, ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantrayana, adalah bagian dari konsep Dharma, yaitu, Dharmic original, konsep ajaran leluhur Nusantara Indonesia yang di kemudian hari mendasari lahir dan berkembangnya ajaran Hindu, Buddha dan Jaina di India. Yang hingga kini tersimpan sempurna di Bali dan tergambar di Borobudur masa dahulu berawal di Svarnadvipa. Jangan terbalik, leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India. Ini fakta akademik bahwa sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisanlah yang menjadikan catatan sejarah menjadi bohong. By Santo Saba, Zoom Forum Diskusi Info e-book PDF.
WhatsApp ke 0813 2132 9787. Terus. Nah, itu. Nah, Ini. Mana nggak bentuk? ya keropos. Batu garik itu yang itu kepala atas, Ya. bawah kaki, ekor. Itu sayap. Ini sayap. Iya. Oh. Ini yang dibilang patung Garuda. dulu utuh ini, Bang. Tuh. Ku dulu ini tempat apa? Tapo. Salah satu tempat pendidikan Yang pernah kesini siapa? Brahmana Yang pernah kesini siapa, Bu? biasa, yaitu salah satu ya Sang Hyang Datu Sikubin. Sikubin. Sang Hyang Datu Sikubin. Di kawasan Sang Hyang Datu Sikubin sebenarnya semua. Nah, kemudian levelnya lagi Sang Hyang Datu Lebar Daun atau yang disebut Lowe Talingo. Di sini juga. Nah, ini salah satu. Oh. Ratusan gua kita. Ini posisi di utaranya Candi Muara Takus. Orang itu kalau Radius 75 ya. orang itu kalau tapo di mana, Bu? Di sini atau di mana? Ini tempat kerja banyak yang apa nih? Yang enggak steril lagi ya. Nggak pas lagi ya. Ini baru apa lama nih? Baru. Baru. Ini baru kerja. Oh, itu dari atas. Di mana, ku salah satunya? Kalau berdiam. Masuk situ boleh. Masuk situ. Nah, ini Rob. Rob. Ya. Oh, diam di sini dia. Ini sebenarnya tempat bertapa. Bersih lagi kan? Batu itu nggak ada di situ. Iya, batu kecil ini nggak ada. Iya, tuh. Ini nggak ada. Di tatanan di sini satu. Dia diam di sini. Air dulu Bukan bertapa. betapa air nggak ngalir di sini ya. Ada. Dia tapi nggak, dia tetap. Sebenarnya di sini ada sungai kecil di. Hmm. Nah itu ini kan ada longsor. Tanah liatnya. Sudah batu bagus. Ya. Jadi di sini dia menghadapan aku. Ah? Orang tuh di Iya, madep ke sini. batu itu di posisinya. Madep ke sini. Nah, ke sini dulu. Ngadep Nanti situ. arahnya nanti mana? Ya kan? Dapat dia tuh arahnya mana? Ke sini. Dia marah ke sini. Ke sana. Atau artinya dalam tapa itu kan ada celah. Yang terbuka tuh celah mana? Celah Kiri. apa celah kanan? Ah. Kalau posisi ini dia ngadap Nah ini lurus. huruf Sini. setelah kirinya. Depannya. Kalau aku misalkan begini aja ya. Posisi pas di situ, belakang lagi. Di sini ya. Batu ini nggak ada ya. Ya. Itu biasanya di beramal mulai dari jam 10 malam sudah masuk udara sejuk malam itu sampai matahari terbit. Oh, kelihatan ya. Bisa diketahui. Lubang itu bisa lihat mataharinya. Kok bisa itu kok apa ucapkan mantra waktu awal? Janganlah. Jangan. Kita ada musuh. 1, 2, 3, 4. Apanya? Relung Mm-mm. pintu masuk ke batinan tapa. Mm-mm. Jadi di alamnya ini Oh, ada 4. 1, 2 depan itu 3, 4 kiri. Nah itu tuh. Ini enggak. Ini pintu rahasia aja. Belum masuknya. Bukan melalui sana, bukan melalui sini. Oh. Ini istilahnya pintu pribadinya. Dia ada buang air gitu kan? Iya, itu ada sungai di sana. Oh, turun dia. Nah, di sini kan juga ada sungai kecil. Di sana itu ada sungai kecil sebenarnya. Terus makannya gimana? Makanya kan dikasih. Diantar. Kan ada kadang. Hmm. Ada
ada C-nya. Kalau istilah Islam ada C, ada masternya. Orang apa gaib? Orang Ada masternya. diantar Itu gitu. biasanya sekepal nasi. Mm-mm. Itu bagian kalau di Jawa sebut apa beratak ya. Tahu berarti. Satu kepal nasi, Mm-mm. ambil satunya. Mm-mm. Satu kepal nasi, Ya. susu, berbuka, Mm-mm. dan satu kepal nasi, Mm-mm. sahur, istilahnya sahurnya. Mm-mm. Sarapannya satu kepal, berbukanya satu kepal. Berapa lama tuh Yang pertama dulu tahapan sebutnya satu malam. awal? Nah, satu Paling malam. awal. Terus? Kalau dia dapat nanti, Mm-mm. misalnya, kalau yang celah gini, nah ini satu malam dapat. Oh. Biasa tuh satu malam dapat. Ini yang paling awal di Ini sini. hitam. Ini biasa ya hitam masuk dari ini kiri. Jadi kalau yang agak terang, Mm-mm. pamor, Mm-mm. dia masuk dari sini. Dari atas. Enggak tuh, yang itu. Sini, lubang besar nih. Nah, kalau nanti yang dari pribadi Heeh. yang boleh dikatakan masyarakat Heeh. bisa masuk masyarakat, ini celah ini depan prop, depan prop. Ini. Nah kalau dia naik ke di atas itu peringkat, Mm. berarti besok malam berikutnya Mm-mm. dia harus menjalani 1 hari 1 malam. Di sini juga. Nih, Mm. kalau dia dapat celah dari sini, dalam artinya kalau master gaibnya itu Heeh. melewati ini, Oh, berarti ini peringkat untuk pencapaian ketika selanjutnya. tingkat selanjutnya. Hmm. Dalam artinya itu ada tingkatan untuk lebih tinggi. Tapi ini awal. Dasar di sini. Di situ di tiap gua tahapannya seperti ini. Ya. Oh. Jadi yang celah-celahnya begini juga bukan seluruh gua. Mm-mm. Oh, Jadi ini dipimpin oleh Sang Hyang Datu Olang Garudo. Olang Garudo. Sang Hyang Datu Olang Garudo. Macam sekolah yang di Ini pendidikan. Mm-mm. Pendidikan ilmu apa ya? Ilmu kesaktian. Heeh. Itu disebut tingkatan master ya. Mm. Ini lorong aja kali. Ini sini. Jadi kelihatannya batu itu kan rapuh tuh. Mm-mm. Coba diginikan dikit yang kelihatan rapuh. Coba kan boleh. Oh, keras gua. Keras ya? Mm-mm. Makanya yang tadi itu karena usia nggak terurus, Mm. yang gerodonya tuh. Nah ini mana pohon ini? Ini biasanya Apanya? setiap gua kita tuh tetap ada bodi setua kita. Ini pohon apa? Ini urat pohon beringin. Oh, pohonnya mana? Ini yang di luar utang, yang di pintu. Apanya? Pohonnya? Itu loh. Apanya? Itu lah. Bertali-tali ke bawah tuh, Hmm. uratnya tuh, ngakar-ngakar ke bawah. Pohonnya di mana? Hmm. Ini. Nah, di sini tempat duduk si khadam. Ya, khadamnya. Apa? Di sini tempat duduk khadamnya. Kodamnya siapa? Pengasuh bawahan dari Datu Olang Garudo. Cuma ini kan udah hancur nih. Mm-mm. Nah, sini. Asistennya Iya betul. yang dia Dia untuk menjaga. urusan si Kan nampak tuh dari sini. Mm-mm. Dia diam di sini terus selama ada pelajar di situ. Dia betul. Layani dia. Nah, layani dia atau dia nanti belajarnya nggak sanggup.
kewalahan. Hmm. Yuk. Itu banyak kelelawar gitu Kuy. Ya nggak Deoni tentu relawan. Oke, Berarti cuma dalam masa pelajaran di sini satu, sana satu. di sana satu. Mm-mm. Jadi bukan dua-dua, satu-satu cuma. Terus guru masternya Garuda Itu biasa. nggak di sini Ke kan? sana sini dia. Di sini. Ah, Dia banyak berapa tempat gitu. dia master kan. Keliling dia. Dan kawannya kan juga banyak yang sama, ya itu kerjanya. Keliling, Itu tugasnya. keliling gitu ya. Jadi dalam konsep dia ini disebut Patapahan. Mm-mm. Nah, makanya ini area Patapahan sampai ke sana. Kota sucinya di sana. Mm-mm. Jadi untuk jumpa dengan master itu bukan hal mudah. Mm-mm. Mm. Oke. Ya. Ya, keluar lagi. Tidak ambil dari luar lagi. Hmm. Nah, coba lihatkan ke sana ya. Oh dia. Kiri kanan. Kiri. Ada lagi nggak yang kasih lihat? Udah. Aku mau ambil titik koordinatnya, mau simpan.